Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke pembahasan analisis kompleks pada kali ini, yaitu tentang limit fungsi kompleks. Terima kasih pada Bapak Profesor Dr. Kartono MSI selaku dosen pengampu kami. Ya, kita kali ini membahas fungsi kompleks. Ya, untuk kelompok kami yaitu terdiri dari saya Ibnu Bardayus Nugraha dan teman saya Lutfiana Astia Megawati. Untuk pembahasan pada kali ini yang pertama ada fungsi variabel kompleks, mapping, yang ketiga ada limit, yang keempat ada teorema limit, yang kelima ada limit tak hingga. Mari kita ke pembahasan yang pertama yaitu fungsi variabel kompleks. Misalkan diberikan D suatu sub himpunan bidang kompleks C dan F suatu fungsi dari D ke dalam C. Jika Z menyatakan sembarang titik di dalam D, maka Z dinamakan suatu variabel kompleks. Untuk Z anggota dari D, maka nilai fungsi Fz adalah bilangan kompleks. Fungsi yang bernilaikan dengan bilangan kompleks disebut fungsi kompleks. Ya, misalkan Z sama dengan X plus I, Y, dan terdapat W sama dengan Fz sama dengan U plus IV, di mana U adalah bagian real dan V adalah bagian imajiner dari W, maka W dapat dinyatakan sebagai W sama dengan F fungsi dari Z, Fxy sama dengan Fx plus IY sama dengan U plus IV. Ya, kita lanjut. Untuk contoh yang pertama yaitu diketahui sebuah fungsi. Nyatakan fungsi Fz sama dengan 2Z kuadrat dalam bentuk kartesius. Oke, untuk kali ini kita ke Fz. Fz sama dengan Fx plus IY. Nah, untuk itu kita gantikan Z yang ada di 2Z kuadrat digantikan dengan plus X plus I plus Y. Ya, kita gantikan di sini. Jadinya ini persamaannya 2. Ini untuk kuadratnya X kuadrat min Y kuadrat plus 2I XY. Nah, kita bisa menjadikan kumpulkan yaitu 2X kuadrat min 2Y kuadrat plus 4I XY. Nah, setelah itu kita kan bisa membaginya, ini menjadi U, ini menjadi IV. Untuk U X, Y mendapatkan 2X kuadrat min 2Y kuadrat. Untuk V X, Y sama dengan 4XY. Bentuk dari Fz, bentuk pasangan fungsi bernilai real dari variabel real X dan Y. W sama dengan Fz sama dengan U X, Y plus IV X, Y. Jadi bentuk ini bisa diubah menjadi bentuk polar, yaitu W sama dengan U plus IV sama dengan F RE pangkat I theta sama dengan U R, theta plus IV dalam kurung R, theta. Nah, ini ada contoh yang kedua yaitu nyatakan fungsi Fz dalam bentuk polar. Penyelesaian dari bentuk ini yaitu kita bisa nyatakan Fz sama dengan seper Z. Nah, Z itu digantikan menjadikan REI pangkat theta sama dengan seper REI pangkat theta. Nah, seper ini bisa dirubah menjadi seper R cos theta min I sin pangkat theta. Nah, setelah itu seper R cos theta min, ini kan min bisa dijadikan 1 min I
R pangkat theta. Nah, setelah ini kita dapat memperoleh U itu R, theta sama dengan IR cos theta. Untuk yang V-nya bisa kita dapatkan VR, theta sama dengan min I seper R sin theta. Untuk selanjutnya ada mapping. Fungsi real dalam variabel seringkali digambarkan dalam bentuk grafik. Tetapi jika fz, di mana z dan w anggota bilangan kompleks, maka penggambaran fungsi f dalam grafik tidak selalu tepat, sebab setiap indeks z dan w tidak hanya ditempatkan dalam suatu garis, namun ditempatkan dalam suatu bidang. Untuk kali ini mapping pemetaan. Misalnya ini ada bidang Z dipetakan di bidang W. Untuk W sama dengan FZ sama dengan U X, Y plus I plus X, Y dalam kurung X, Y. Nah, contoh untuk mapping ini ada bentuk translasi, refleksi, dan rotasi. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang limit. Definisi limit akan diberikan sebagai berikut. Diberikan suatu fungsi f yang terdefinisi pada daerah D, subset C, dan Z0 anggota D, di mana yang pertama, limit fz dari Z ke Z0 sama dengan L jika dan hanya jika untuk setiap bilangan epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan delta lebih dari 0, sehingga jika 0 kurang dari Z min Z0 dimutlakan kurang dari delta, Z anggota D berlaku harga mutlak dari Fz dikurangi L kurang dari epsilon. Kemudian yang kedua, limit Fz dari Z ke Z0 sama dengan L jika dan hanya jika untuk lingkungan N terdapat lingkungan terhapuskan N bintang Z0 delta, sehingga jika Z anggota N bintang Z0 delta irisan D berlaku Fz anggota N di mana L dengan epsilon. Kemudian ini adalah suatu gambar dari tafsiran geometris dari limit fungsi kompleks. Selanjutnya kita akan membahas tentang teorema limit. Teorema yang pertama, diberikan fungsi kompleks f terdefinisi pada daerah D subset C dengan Z0 anggota D dan L M anggota C. Yang pertama, jika limit fz dengan Z ke Z0 sama dengan L dan limit fz dari Z ke Z0 sama dengan M, maka L sama dengan M. Kemudian yang kedua, limit Fz dari Z ke Z0 sama dengan L jika dan hanya jika terdapat bilangan K lebih dari 0 dan bilangan delta lebih dari 0, sehingga berlaku harga mutlak dari Fz kurang dari K untuk setiap Z anggota N dengan Z0 dan delta adalah irisan D. Kemudian teorema limit yang kedua, yaitu diberikan fungsi kompleks f dan g yang terdefinisi pada daerah D, dengan D adalah df irisan dg subset C dengan Z0 anggota D, jika limit fz dari Z ke Z0 sama dengan L dan limit GZ dari Z ke Z0 sama dengan M, maka yang pertama, limit Fz plus GZ dari Z ke Z0 sama dengan L plus M. Yang kedua, limit Kfz dari Z ke Z0 sama dengan KL dengan syarat K anggota C. Kemudian yang ketiga, limit Fz dikalikan dengan GZ dari Z ke Z0 sama dengan LM. Kemudian yang keempat,
limit fz dibagi gz dari z ke z0 sama dengan L per M, dengan M tidak boleh sama dengan 0. Kemudian teorema limit yang ketiga, diberikan fungsi kompleks f terdefinisi pada daerah D subset C dengan Z0 anggota D dan Lm anggota C, maka yang pertama, jika limit fz dari z ke z0 sama dengan L tidak sama dengan 0, dan limit fz dimutlakan dari z ke z0 sama dengan harga mutlak dari L. Kemudian yang kedua, limit fz dari z ke z0 sama dengan 0 jika dan hanya jika limit fz harga mutlak dari z ke z0 sama dengan 0. Oke, selanjutnya teorema yang keempat, diberikan fungsi kompleks f, g, dan h terdefinisi pada daerah D dengan daerah D sama dengan df irisan dg subset dari C dengan z0 anggota D jika harga mutlak fz kurang dari sama dengan harga mutlak gz kurang dari sama dengan harga mutlak hz untuk setiap z anggota n bintang dengan z0 dan delta adalah suatu irisan dari D. Kemudian limit harga mutlak fz dari z ke z0 sama dengan harga mutlak L, dan limit harga mutlak hz dari z ke z0 sama dengan harga mutlak L, maka limit dari harga mutlak gz dari z ke z0 sama dengan harga mutlak L. Dengan kata lain, limit dari harga mutlak fz dari z ke z0 sama dengan limit harga mutlak gz dari z ke z0. Kemudian teorema yang kelima, diberikan fz sama dengan u dengan x, y ditambah iv dengan x, z terdefinisi pada daerah D subset C dengan Z0 anggota D, di mana Z0 sama dengan A plus IB. Limit fz dari Z ke Z0 sama dengan A plus IB jika dan hanya jika limit U xy dari x, y ke a, b sama dengan a, dan limit v xy dari x, y ke a, b sama dengan b. Kemudian teorema yang terakhir, diberikan fz sama dengan u x, y plus tv dengan x, y terdefinisi pada daerah D subset C dengan Z0 anggota D, di mana Z0 sama dengan A plus IB. Limit fz dari Z ke Z0 sama dengan L, maka limit fz dari Z ke Z0 selalu ada dengan nilai L untuk Z dari Z ke Z0 sepanjang kurva S subset D. Dengan kata lain, Z0 adalah suatu limit dari S. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang limit tak hingga. Definisi dari limit tak hingga adalah limit fz dari Z ke tak hingga sama dengan L jika untuk setiap bilangan epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0, sehingga untuk 0 kurang dari harga mutlak Z kurang dari delta dengan Z anggota D berlaku harga mutlak F1 per Z dikurangi L kurang dari epsilon. Oke, sekian penjelasan dari saya dan Ibnu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.